Babak 2170 Turnamen Dokter. Kediaman Zhang Xuan cukup jauh dari persekutuan dokter. Bahkan saat menunggangi binatang surgawi, mereka membutuhkan waktu lebih dari 1 jam sebelum mereka tiba di tempat tujuan. Sama seperti paviliun guru-guru, bangunan persekutuan dokter tidak terlihat terlalu megah. Jika Zhang Xuan harus menggambarkannya, itu tampak seperti klinik medis swasta. Persekutuan dokter dipenuhi dengan orang-orang. Sebagian besar dari mereka mengenakan jubah, dan mereka memiliki ekspresi cemas di wajah mereka. Dr. Wang Qing, Dr. Yue Kuan, Dr. Shen Zimu. Melihat kerumunan di aula, Killing Air dengan cepat mengenali mereka dan mengerutkan kening dengan bingung. Apakah mereka sangat terkenal? Zhang Xuan bertanya. Mereka adalah dokter paling tangguh di Drifting Spectre Royal City. Biasanya, kebanyakan dari mereka sangat sibuk sehingga mereka tidak akan bertemu satu sama lain meskipun mereka semua tinggal di Royal City. Aneh bagaimana mereka semua berkumpul bersama di persekutuan dokter hari ini. Killing Air menjawab. Tabib Wang Qing adalah dokter utama klan Qi mereka, dan masalah kesehatan yang dihadapi oleh eselon atas klan Qi semuanya dipercayakan kepadanya. Demikian pula, Tabib Yue Kuan adalah dokter utama klan Beitang, dan Tabib Shen Zimu adalah dokter utama klan Sentu. Sementara 3 klan tampak damai di permukaan, ada banyak persaingan yang terjadi di bayang-bayang. Karena itu, bahkan selama pertemuan biasa yang diadakan oleh persekutuan dokter, ketiga dokter itu berusaha menghindari satu sama lain sebanyak mungkin. Sungguh aneh melihat mereka bertiga muncul bersama di satu tempat. Kita hanya perlu meminta seseorang untuk mencari tahu apa yang terjadi, kata Zhang Xuan sambil tersenyum. Dia menghentikan seorang tabib muda yang lewat dan memberinya 10 koin surgawi. Bolehkah aku tahu apa yang terjadi di sini saat ini? Tabib muda itu menerima uang itu dan menjawab, ini turnamen dokter. Turnamen dokter, Zhang Xuan mengerutkan kening dengan ragu. Dia telah mendengar tentang orang-orang yang bersaing dalam kemahiran mereka dalam menempa dan menempa pil, tetapi mungkinkah orang-orang bersaing dengan kemampuan mereka untuk menyembuhkan pasien? Apoteker yang paling mampu mengekstrak energi obat dari tanaman obat dan memaksimalkan potensi pil palsu akan menjadi yang paling terampil dari semuanya. Pandai besi yang mampu menciptakan senjata paling tangguh dan paling tajam akan menjadi yang paling mahir dari semuanya. Tetapi bagaimana seharusnya para dokter bersaing dengan keterampilan mereka? Jalan pengobatan sangat luas, dan setiap dokter memiliki spesialisasi mereka sendiri. Lebih jauh lagi, apakah aman bagi mereka untuk menguji penyembuhan mereka pada pasien mereka untuk melihat mana yang lebih efisien? Sebuah nyawa dipertaruhkan, itu akan meremehkan pasien mereka. Saya kira itu normal bahwa Anda orang luar tidak akan tahu tentang itu. Metode evaluasi turnamen dokter tidak sempurna, tetapi ini adalah cara paling langsung untuk mengukur keterampilan seorang dokter. Ini pada dasarnya adalah simulasi proses pengobatan, di mana dokter akan mendiagnosis pasien dan merawatnya. Berdasarkan serangkaian kriteria penilaian, kami akan dapat menentukan dokter mana yang lebih terampil, jelas dokter muda itu. Turnamen dokter saat ini adalah cara paling resmi yang digunakan untuk membedakan dokter yang terampil dari yang lebih lemah. Tidak setiap hari pasien yang sulit datang, jadi kemungkinan dokter untuk membuktikan diri sangat terbatas. Dengan demikian, sebagian besar dokter bergabung dengan turnamen dokter untuk membuktikan keterampilan mereka. Selama seseorang bisa muncul sebagai pemenang di turnamen, semua orang akan mengenali keahliannya. Tetapi untuk mensimulasikan seluruh proses perawatan, Anda perlu memiliki pasien, bukan? Tidak mungkin persekutuan dokter menyimpan persediaan pasien dengan gejala sulit hanya untuk mengadakan turnamen dokter, bukan? Dia setuju bahwa simulasi proses pengobatan adalah cara terbaik untuk mengevaluasi keterampilan dokter. Namun, tanpa pasien untuk dirawat, simulasi apapun tidak akan ada artinya. Dan jika mereka benar-benar mempersiapkan pasien sebelumnya hanya untuk mengadakan turnamen ini, itu akan benar-benar menodai reputasi persekutuan dokter. Sebagai orang yang memegang kekuasaan atas kehidupan pasien mereka, tidak dapat diterima bagi mereka untuk menganggap enteng hidup. Tentu saja tidak, tergantung pada sifat turnamen dokter, ada beberapa turnamen yang membutuhkan pasien hidup, dan ada beberapa yang tidak membutuhkan pasien. Lagi pula, akan sangat tidak efektif jika turnamen dokter hanya bisa diadakan ketika ada pasien tertentu, jawab dokter muda itu. Waktu adalah yang paling penting dalam sebagian besar perawatan medis. Pada saat semua dokter yang berpartisipasi hadir, pasien kemungkinan akan meninggal atau menjadi tidak dapat diobati saat itu. Oleh karena itu, perubahan harus dilakukan pada format turnamen dokter yang sesuai. Zhang Xuan baru saja akan bertanya bagaimana turnamen dokter akan bekerja ketika keributan tiba-tiba pecah di dalam ruangan. Seorang pria parubaya berjalan ke atas panggung di depan dengan langkah melebar. Itu adalah pemimpin persekutuan dokter, Sun Xuan. Killing Air berbisik kepada Zhang Xuan. Zhang Xuan melirik untuk melihat lebih dekat.
Pemimpin serikat memiliki penampilan seorang pria parubaya berusia 40 tahun, dan kehadirannya terasa tegas dan dapat diandalkan. Kultivasinya juga telah mencapai dewa surgawi tingkat tinggi. Semuanya, Sky of Cloud Dragon telah menantang Sky of Drifting Spectre kita untuk pertempuran obat. Mereka menuntut agar kita mengakui keunggulan mereka dan mengirim 10 dokter teratas dari persekutuan dokter kita untuk bekerja secara gratis di Sky of Cloud Dragon selama 100 tahun jika kita kalah. Seperti yang kalian semua harus tahu, saya tidak suka terlibat dalam masalah yang tidak perlu, tetapi ini tidak dapat ditoleransi. Saya tidak bisa menerima penghinaan ini. Apa yang kalian katakan? Pemimpin persekutuan Sun Xuan menyatakan dengan marah. Kami juga tidak akan mentolerir penghinaan seperti itu. Kelompok dari naga langit awan itu hanya bagus untuk garis keturunan mereka. Obat apa yang mungkin mereka ketahui? Apa yang memberi mereka keberanian untuk menantang kita berperang? Hah, mereka ingin kita melayani mereka selama 100 tahun. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, kita akan menjadi bahan tertawaan dunia. Kemarahan yang membara bisa dirasakan di atmosfer saat kulit semua orang berubah menjadi jelek. Karena itu masalahnya, ayo terima tantangan mereka dan pukul mereka ke tanah. Kehormatan Sky of Drifting Spectre dipertaruhkan. Kita tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Sun Xuan menyatakan dengan mengesankan. Saat ini, saya akan mengumumkan nama-nama mereka yang akan menghadapi tabib dari naga langit awan. Ada 5 kandidat secara total, dan mereka adalah dokter paling terhormat di Sky of Drifting Spectre kami. Bicaralah jika Anda memiliki perbedaan pendapat, tetapi pastikan Anda memiliki kemampuan untuk mendukung kata-kata Anda. Kerumunan mengangguk setuju. Mirip dengan bagaimana tidak ada konsep pertama ketika datang ke sastra, sulit untuk menentukan dokter terbaik. Namun demikian, setiap orang masih memiliki beberapa ukuran tentang siapa yang lebih terampil dari orang-orang di sekitar mereka. Sebagai seseorang yang telah terpilih menjadi pemimpin dari persekutuan dokter, akan sangat memalukan jika aku tetap tidak tergerak ketika persekutuan dokter kita dihina oleh orang luar. Jadi, saya akan mengajukan diri sebagai salah satu kandidat yang akan menghadapi naga langit-langit. Apakah ada yang keberatan? Sun Xuan bertanya. Kami tidak punya masalah dengan pemimpin persekutuan Sun menghadapi tantangan dari langit naga awan. Orang banyak menjawab dengan tegas. Selanjutnya, Wang Qing, Yue Kuan, dan Shen Zimu adalah dokter yang melayani 3 klan besar kota kerajaan, yang bertanggung jawab untuk mengobati penyakit Raja Dewa yang diberikan mereka. Tidak ada keraguan bahwa keterampilan medis mereka luar biasa. Jadi, saya akan mencalonkan mereka sebagai kandidat kami juga. Sun Xuan mengumumkan. Kerumunan mengangguk setuju. Fakta bahwa ketiganya dipilih sebagai dokter utama dari 3 klan besar adalah kesaksian atas keterampilan mereka. Mengingat begitu, mereka memenuhi syarat untuk mewakili Sky of Drifting Spectre dalam pertempuran di depan. Setelah mengkonfirmasi 4 kandidat, Sun Xuan memandang kerumunan dan berkata, adapun kandidat terakhir, saya tidak memiliki satu pun dalam pikiran, jadi saya ingin menyerahkan pilihan kepada kalian semua. Apakah ada orang yang memikirkan calon yang bisa mewakili kita? Saya ingin menominasikan Dr. Chen Chao sebagai perwakilan kami. 8 tahun yang lalu, ketika pandemi kekacauan melanda, dialah yang menemukan obat hemat biaya yang dapat disebarkan ke massa, sehingga menyelamatkan ribuan ahli dari cengkeraman kematian. Dalam hal pencapaian dan keterampilan, dia akan lebih layak daripada kita semua. Petik 2. Saya akan menominasikan Dr. Zhao Chong. Semua orang di sini telah melihat dengan mata kepala sendiri apa yang telah dia lakukan untuk persekutuan dokter kita selama bertahun-tahun. Dia telah memecahkan segala macam penyakit yang sulit dengan mudah, dan selama 10 tahun terakhir, dia telah menyelamatkan setidaknya beberapa ratus nyawa. Penduduk di Drifting Spectre Royal City semuanya memanggilnya sebagai Dokter Surgawi. Saya percaya bahwa dia adalah kandidat yang paling tepat untuk mewakili kita dalam pertempuran melawan naga langit awan. Tapi dalam hal pengalaman, Dr. Qian Hai adalah yang paling tepat. Reputasinya mungkin tidak terlalu bagus dibandingkan dengan yang lain, tetapi dia telah bekerja di bidang ini selama bertahun-tahun sekarang. Dalam hal keandalan, saya tidak berpikir bahwa ada orang di persekutuan dokter yang dapat dibandingkan dengan dia. Hanya dalam beberapa saat, orang banyak telah menominasikan 8 calon potensial lainnya. Kebanyakan dari mereka adalah tokoh terkenal dan dihormati di Drifting Spectre Royal City. Diskusi di antara orang banyak itu semakin hangat ketika mereka saling berdebat tentang mengapa kandidat yang mereka nominasikan paling cocok untuk mewakili mereka. Sementara itu, Zhang Xuan menoleh ke Killing Air dan bertanya, apakah 5 kandidat yang dipilih memiliki hak untuk menggunakan formasi teleportasi perpindahan besar? Dia pergi dengan harapan menerima hak untuk menggunakan formasi teleportasi perpindahan besar, tetapi melihat keadaan saat ini, mungkin tidak ada orang yang berminat untuk mengujinya. Karena itu masalahnya, mungkin lebih baik jika dia bersaing untuk slot terakhir sebagai gantinya. Sejauh yang aku tahu, Wang Qing, Yue Kuan,
dan Shen Zimu tidak memiliki hak untuk menggunakan formasi teleportasi pemindahan besar. Dari semua tabib di Sky of Drifting Spectre, hanya pemimpin persekutuan Sun Xuan yang berhak menggunakannya. Jika Anda ingin membuktikan diri Anda layak, selain terpilih sebagai salah satu dari 5 kandidat, Anda mungkin harus mengalahkan lawan dari Sky of Cloud Dragon dan meraih kemenangan di turnamen dokter juga, kata Killinger. Apa? Persyaratan untuk menggunakan formasi teleportasi perpindahan besar sangat ketat. Zhang Xuan sedikit terkejut. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti 9 langit tidak benar-benar berinteraksi satu sama lain? Jika hanya orang di puncak setiap pekerjaan yang dapat menggunakan formasi teleportasi perpindahan besar, jumlah orang yang dapat menggunakan fasilitas itu akan sangat rendah. Jika sulit bagi setiap Sky untuk mengakses satu sama lain, bagaimana mereka melakukan bisnis satu sama lain? Apakah mereka bahkan melakukan bisnis satu sama lain? Apakah mereka benar-benar entitas yang terisolasi yang nyaris tidak berinteraksi satu sama lain, seperti genangan air mati? Kamu terlalu banyak berpikir, Killinger menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu perebutkan adalah hak untuk menggunakan formasi teleportasi perpindahan besar, bukan hak untuk memasuki langit lainnya. Batas ke langit lainnya praktis terbuka, sehingga Anda dapat masuk dan keluar dengan bebas. Mengingat umur panjang para pembudidaya, kebanyakan orang mampu menghabiskan beberapa tahun bepergian untuk sampai ke langit lainnya, jadi mereka hanya melakukan perjalanan dengan binatang surgawi udara atau binatang surgawi. Petik 2. Ah, ini benar-benar rasa sakit yang sangat besar untuk dihadapi. Zhang Xuan memukul kepalanya tanpa daya. Killinger benar, hak untuk menggunakan formasi teleportasi perpindahan besar harus dilihat sebagai hak istimewa. Hak istimewa ini memungkinkan seseorang untuk berteleportasi langsung ke jantung langit lain dalam sekejap, yang bisa sangat berbahaya jika seseorang menggunakannya untuk tujuan jahat. Karena itu, ada kebutuhan untuk membatasi hak istimewa ini. Di dunia ini di mana pembudidaya normal biasanya membutuhkan berminggu-minggu untuk melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain, itu sangat normal bagi mereka untuk menghabiskan bertahun-tahun bepergian ke langit lain. Bagi dewa biasa, menghabiskan waktu bertahun-tahun bepergian terasa seperti kemewahan besar karena umur mereka yang pendek, tetapi itu adalah kasus yang berbeda untuk dewa surgawi, yang dapat dengan mudah hidup hingga 1000 tahun. Bagaimanapun, mereka dapat dengan mudah menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam isolasi, jadi bukan masalah besar bagi mereka untuk menghabiskan waktu bertahun-tahun bepergian dari satu langit ke langit lainnya. Sementara Zhang Xuan masih berkomunikasi dengan Killinger, Sun Xuan akhirnya menyela keributan itu. Karena kita tidak dapat mencapai kesepakatan, mengapa kita tidak membuat para dokter ini bersaing satu sama lain? Siapapun yang terbukti paling kompeten dari semuanya akan mewakili Sky of Drifting Spectre kita dalam pertempuran. Petik 2. Kedengarannya bagus. Kerumunan mengangguk setuju. Setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri tentang siapa kandidat yang paling cocok, jadi tentu saja, mereka tidak akan sampai pada kesimpulan bahkan jika mereka terus berdebat satu sama lain. Karena itu masalahnya, akan lebih baik jika mereka bisa mengadakan seleksi untuk memutuskannya. Dengan cara ini, semua orang akan lebih bersedia menerima putusan akhir. Karena itu masalahnya, mari kita undang para dokter yang telah dinominasikan ke atas panggung. Kata Sun Xuan. Tidak butuh waktu lama bagi dokter yang dinominasikan untuk berkumpul di atas panggung. Secara keseluruhan, ada 8 dari mereka. Mereka semua adalah dokter paling terkemuka di Drifting Spectre Royal City, dan masing-masing dari mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia. Sun Xuan melihat sekeliling kerumunan dan bertanya, apakah ada orang lain yang ingin ikut seleksi juga? Selama kamu bisa keluar sebagai pemenang, kamu akan diberikan kesempatan untuk mewakili Sky of Drifting Spectre melawan Sky of Cloud Dragon. Mendengar kata-kata itu, Killinger menoleh ke Zhang Xuan dan bertanya, Tuan Muda Zhang, apakah Anda berencana untuk ikut seleksi juga? Sejujurnya, dia tidak tahu seberapa mahir dalam pengobatan yang terakhir. Namun, mengetahui bahwa pemuda di hadapannya memiliki garis keturunan Raja Dewa, dia tidak berani meremehkan kemampuannya. Jadi, dia memutuskan untuk meminta pendapatnya tentang itu. Bab 2171 tidak memenuhi syarat. Tentu saja, aku juga berpartisipasi dalam kompetisi. Zhang Xuan menjawab sambil tersenyum. Tujuan utamanya di sana adalah untuk memenangkan hak untuk menggunakan formasi teleportasi pemindahan besar. Dia tidak bisa membiarkan kesempatan tepat di depan matanya menyelinap melalui jari-jarinya begitu saja. Baiklah kalau begitu, mendengar tanggapan itu, Killinger melangkah maju dan menyatakan, Tuan Muda kita juga ingin berpartisipasi dalam pemilihan. Suaranya bergema dan berwibawa, dan itu segera menarik tatapan ke arahnya. Nyonya Ling kamu. Di atas panggung, Dr. Wang Qing memandangnya dengan ragu. Sebagai dokter utama dari klan Qi, dia sangat menyadari perubahan kekuatan yang terjadi di klan Qi baru-baru ini. Dia juga telah bertemu Killinger beberapa kali, dan dia tahu betapa dia sangat dihormati saat ini.
Jadi, siapa tuan muda yang dia bicarakan? Mungkinkah dia merujuk pada beberapa jenius klan Qi yang lebih terkenal? Tapi dia telah menyaksikan generasi muda klan Qi saat mereka tumbuh dewasa, dan dia tidak tahu ada di antara mereka yang mahir dalam kedokteran. Jadi, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit bingung dengan situasi saat ini. Dia melihat sekeliling ruangan, tetapi sepertinya tidak ada orang lain dari klan Qi di sekitarnya. Bolehkah saya tahu siapa tuan muda yang Anda bicarakan? Dr. Wang Qing bertanya. Itu tidak lain adalah tuan muda Zhang Xuan. Qi Ling-er menjawab. Zhang Xuan, mungkinkah dia mengacu pada orang yang menciptakan pil terobosan? Tunggu, pemuda di sampingnya itu Zhang Xuan, kan? Saya ada di sana untuk acara tersebut, jadi saya cukup yakin dia terlihat seperti itu. Kamu benar, pemuda itu memang Zhang Xuan. Tapi, bukankah dia seorang apoteker? Mengapa dia tiba-tiba datang ke sini untuk berpartisipasi dalam seleksi kami? Meskipun dokter dan apoteker berurusan dengan tanaman obat, mereka adalah dua pekerjaan yang sama sekali berbeda. Tapi kalau dipikir-pikir, Breakthrough Pill dan Beauty Pill punya kemampuan untuk menyembuhkan trauma internal. Dia mungkin memiliki pengetahuan tentang jalan pengobatan juga. Karena ketenaran yang meluas dari pil kecantikan dan pil terobosan, hampir tidak ada seorang pun di kota kerajaan yang belum pernah mendengar tentang Zhang Xuan lagi. Tentu saja, ini termasuk persekutuan dokter. Mereka sangat menghormati pria muda yang berhasil membuat pil ajaib seperti itu, tetapi sebagai apoteker, mengapa dia berpartisipasi dalam acara pemilihan persekutuan dokter dan bukannya persekutuan apoteker? Apakah kamu seorang tabib? Sun Xuan bertanya dengan cemberut. Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Saya telah membaca beberapa buku yang berhubungan dengan jalan pengobatan dan merawat beberapa pasien. Apakah Anda memiliki kualifikasi dokter? Sun Xuan bertanya. Saya belum sempat mengikuti ujian, jawab Zhang Xuan. Dia adalah seorang dokter bintang 9 di paviliun guru-guru, tetapi tentu saja, identitas seperti itu tidak akan dikenali di Cakrawala. Tuan Muda Zhang, saya kagum dengan kemampuan Anda sebagai apoteker, tetapi saya merasa Anda mungkin meremehkan persekutuan dokter kami. Bagaimana bisa seseorang yang bahkan tidak memiliki surat izin dokter mewakili kita? Apakah Anda mengejek persekutuan dokter kami karena tidak kompeten, sehingga kami membutuhkan apoteker untuk menghadapi pertempuran kami untuk kami? Garis bawah, Sun Xuan mengayunkan tangannya ke belakang dengan tidak senang. Pemimpin persekutuan Sun, itu bukan niatku, jawab Zhang Xuan dengan cemberut. Saya tahu bahwa kata-kata saya kurang dapat dipercaya karena saya tidak memiliki izin dokter saat ini, tetapi saya yakin dengan kemampuan saya sebagai dokter. Jika itu masalahnya, saya baik-baik saja dengan mengikuti ujian untuk lisensi sekarang. Saya percaya bahwa itu tidak akan memakan waktu terlalu lama untuk saya. Petik 2. Kamu ingin mengikuti ujian sekarang. Saya tahu bahwa saya mungkin terdengar sedikit kasar ketika saya mengatakan ini, tetapi apakah Anda pikir saya akan mempercayai seseorang yang baru saja memperoleh lisensi dokter untuk mewakili persekutuan dokter kita? Wajah Sun Xuan sangat marah. Sebagian besar dokter kami di sini telah berpraktik selama beberapa dekade sekarang, dan dari catatan mereka sejauh ini, kami tahu bahwa kami dapat mempercayai keterampilan mereka. Mereka siap untuk pertarungan ini. Bahkan jika Anda ahli dalam jalan pengobatan seperti yang Anda klaim, saya khawatir saya tidak dapat mengizinkan Anda untuk berpartisipasi secara mendadak. Silakan coba lagi lain kali. Apoteker Zhang, kami menghormati Anda karena membawa pil kecantikan dan pil terobosan ke dunia ini, tetapi menjadi dokter sangat berbeda dari menjadi apoteker. Pengetahuan antara dua pekerjaan tidak sepenuhnya dapat ditransfer. Jika Anda membuat kesalahan dalam memalsukan pil, Anda masih bisa mencoba lagi dengan ramuan obat baru. Namun, jika Anda melakukan kesalahan dengan pasien, itu adalah nyawa yang berpotensi hilang. Anda tidak bisa begitu saja menekan tombol reset dan coba lagi. Kami menghargai keinginan Anda dalam membantu kami mengalahkan mereka yang berasal dari naga langit awan, tetapi Anda bukanlah orang yang kami cari. Hanya berkonsentrasi pada penempaan pilmu, oke. Jangan datang ke persekutuan dokter kami untuk membuat kekacauan. Dr. Wang Qing dan beberapa orang lainnya juga melangkah maju untuk menghalangi Zhang Xuan dari keputusannya. Zhang Xuan kehilangan kata-kata. Apa yang dikatakan pemimpin persekutuan Sun Xuan sangat masuk akal. Pertempuran ini menyangkut reputasi Sky of Drifting Spectre. Bahkan jika dia menyelesaikan pemeriksaan dokter dan membuktikan kemampuannya, masih akan sulit baginya untuk membangun kepercayaan di antara dokter lain. Para dokter lain memiliki rekam jejak yang besar di belakang mereka sedangkan dia hampir tidak memiliki apa-apa. Dari sudut pandang mereka, mereka akan mengambil risiko besar dengan mencalonkannya. Maafkan aku karena mengganggumu. Saya akan pergi, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Qi Ling-er tercengang sesaat sebelum dia dengan cepat meninggalkan persekutuan dokter juga untuk mengejar Zhang Xuan. Dengan suara tidak percaya, dia bertanya, Tuan Muda Zhang,
apakah Anda benar-benar tidak memiliki izin dokter? Itu konyol bahwa dia akan pergi jauh-jauh ke persekutuan dokter dengan harapan mendapatkan hak untuk menggunakan formasi teleportasi pemindahan besar ketika dia bahkan tidak memiliki lisensi dokter. Seberapa besar kepercayaan dirinya untuk mencoba sesuatu seperti itu? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Killing Air memejamkan matanya dan menghela napas dalam-dalam sebelum bertanya, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Dokter tidak seperti pekerjaan lainnya, mereka berurusan dengan kehidupan. Bahkan jika dia ingin berpartisipasi dalam turnamen dokter, diragukan apakah pasien akan mengizinkan seseorang yang tidak memiliki lisensi dokter untuk merawatnya. Dengan pertimbangan ini, dia memutuskan bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan izin untuk menggunakan formasi teleportasi pemindahan besar dari persekutuan dokter, itulah sebabnya dia pergi tanpa banyak bicara. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Anda menyebutkan bahwa selain mencapai puncak pekerjaan, saya harus masuk ke 30 teratas di Dewan Raja-Raja Potensial, kan? Petik 2. Mengingat keadaan saat ini di sekitar persekutuan dokter, kemungkinan dia akan dilarang menghadiri turnamen dokter. Sebagai orang yang rendah hati dan tidak menonjolkan diri, dia tidak akan melakukan sesuatu yang mengerikan seperti menantang seluruh guild. Tentu saja, jika dia pernah melakukan hal serupa di masa lalu, itu karena kebodohan masa mudanya. Dia adalah pria yang berbeda sekarang. Bagaimanapun, dia tidak berniat menjadikan persekutuan dokter sebagai musuhnya. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga fokus pada persyaratan lain terlebih dahulu. Iya, masing-masing dari 9 langit memiliki Dewan Raja Potensial masing-masing. Anda hanya perlu masuk ke 30 besar untuk salah satunya, jelas Killing Air. Prosedur untuk masuk ke Dewan tidak terlalu rumit. Anda hanya perlu menemukan seseorang dalam 30 teratas, menantang mereka untuk berperang, dan mengalahkan mereka dalam pertempuran terbuka. Tentu saja, aturan duel harus diawasi oleh pengawas Dewan, Ksatria Bebas dari Langit Kebebasan. Ksatria Bebas. Betul sekali. Dewan Potensi Dewa Raja 9 Langit dimoderatori oleh Ksatria Bebas Langit Kebebasan. The Free Knights adalah kelompok yang seluruhnya terdiri dari God Kings, dan mata ketajaman mereka jauh melampaui God Kings biasa. Dikatakan bahwa mereka mampu secara akurat mengukur peringkat seseorang di papan melalui kekuatan yang mereka tampilkan dalam duel. Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Bukankah itu sama dengan Guinness World Records di dunia sebelumnya? Kunci untuk menjadi pemegang rekor bukanlah tentang kemampuan seseorang tetapi sejauh mana seseorang mampu menampilkan kemampuannya di hadapan juri. Bagaimanapun, tidak mungkin ada orang yang keberatan dengan keadilan Dewan Raja Dewa Potensial ketika dimoderatori oleh kelompok netral Raja Dewa. Di mana saya bisa menemukan Ksatria Bebas? Apakah mereka ada di sekitar Drifting Spectre Royal City? Zhang Xuan bertanya. Akan sangat merepotkan jika dia harus pergi jauh-jauh ke Sky of Freedom hanya untuk menilai kekuatannya. Mereka seharusnya berada di Istana Netherworld sekarang. Qiyue saat ini sedang diuji oleh mereka, kata Killing Air. Apakah begitu? Mari kita pergi untuk melihatnya. Zhang Xuan berkata, Tuan Muda Zhang, peringkat mana yang Anda tuju? Haruskah saya mengumpulkan informasi dari 30 peringkat teratas saat ini untuk Anda? Petik 2. Melihat seberapa cepat Zhang Xuan mengambil keputusan, Killing Air merasa sedikit terdiam. Dia selalu bertindak sedemikian rupa, menyelami segala macam hal tanpa sedikit pun kekhawatiran atau kecemasan. Dengan betapa ringannya dia mengambil segalanya, dia tidak bisa tidak merasa khawatir atas namanya. Lawan yang akan Anda hadapi bukanlah seorang kultivator biasa. Mereka yang bisa masuk ke dalam Board of Potential God Kings adalah para jenius yang telah menjalani ratusan pertempuran. Jika mereka bisa dikalahkan dengan mudah, mereka pasti sudah keluar dari daftar sekarang. Untuk berlari ke sana tanpa persiapan sedikit pun. Itu hanya kecerobohan buta, tidak apa-apa, akan terlalu merepotkan untuk mengumpulkan informasi tentang mereka. Mari kita cari ksatria gratis dan minta dia mengirim surat tantangan kepada mereka yang ada di sekitarnya. Aku hanya akan bertarung dengan orang yang paling dekat dengan kita. Zhang Xuan menjawab. Tidak masalah baginya siapa lawannya. Meskipun dia tidak memiliki ukuran yang jelas tentang kecakapan bertarungnya saat ini, dia yakin dapat mengalahkan Dewa Surgawi manapun dengan kekuatannya saat ini. Tubuh fisiknya, setelah ditempa oleh Lucid Lunar Lake, telah menjadi cukup tangguh untuk menahan serangan dari Dewa Surgawi tingkat tinggi, dan Pathos of Heaven-nya jauh lebih unggul daripada teknik kultivasi lainnya di Cakrawala. Tidak mungkin dia akan dikalahkan oleh Dewa Surgawi tingkat tinggi lainnya. Memang, kultivasi jiwanya sedikit lebih lemah saat ini, tetapi itu tidak akan menimbulkan banyak masalah. Anda akan menantang semua orang di sekitarnya. Bibir Killing Air berkedut. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki garis keturunan Raja Dewa, dia benar-benar mendominasi. Bagaimanapun, kata-kata itu mungkin berarti bahwa dia percaya diri dalam mengalahkan lawan manapun yang belum mencapai Raja Dewa. Karena itu masalahnya, kekhawatirannya mungkin tidak berdasar.
Istana Netherworld lebih ramai daripada hari-hari biasanya, tetapi entah bagaimana, suasana tegang bisa terasa di udara. Qi Yue juga ada di antara kerumunan. Saya seorang kultivator yang berada dalam 30 teratas dari Dewan Raja Potensi Dewa Naga Langit. Saya diundang ke sini oleh Persekutuan Dokter Sky of Drifting Spectre untuk bertukar wawasan tentang cara pengobatan. Karena Persekutuan Dokter belum siap menerima kita, aku cukup bebas saat ini. Jadi, saya datang ke sini karena penasaran untuk melihat seberapa kuat mereka yang berada di papan peringkat Sky of Drifting Spectre. Saya sangat tertarik untuk melihat bagaimana kultivator Anda dibandingkan dengan kami dari Sky of Cloud Dragon. Jadi, bolehkah saya tahu jika ada orang di sini yang bersedia menghadapi saya dalam pertempuran? Seorang pemuda berjubah putih melihat kerumunan di sekelilingnya dengan tangan di belakang punggungnya. Ada dua tanduk naga yang mengintip dari dahinya, berkilauan dengan pendaran kemasan. Sementara tanduknya tidak terlalu panjang, mereka cukup menonjol. Bab 2172 Aohua. Kata-kata yang sombong. Dulu, kami selalu mengirim surat undangan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari langit lainnya. Tidak masuk akal bahwa seorang dokter seperti Anda benar-benar berani berbicara kepada kami dengan cara seperti itu. Petik 2. Semuanya, tenang. Fakta bahwa ia memiliki sepasang tanduk naga emas menunjukkan bahwa ia memiliki garis keturunan Raja Naga Awan, membuatnya menjadi keturunan Raja Dewa. Hal-hal mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Dia hanya orang yang mengandalkan garis keturunannya. Kita semua ahli dari kekuatan kita masing-masing, jadi aku tidak percaya dia bisa sekuat itu. Kata-kata sombong pria berjubah putih itu menimbulkan kemarahan di antara kerumunan. Pihak lain adalah seorang dokter yang ada di sana untuk bertukar wawasan dengan persekutuan dokter mereka. Bahkan jika dia berada di 30 teratas di Dewan Raja-Raja Dewa Potensial untuk Langit Naga Awan, tidak pantas dan kurang ajar dia untuk bergegas ke sana untuk memprovokasi mereka. Itu adalah kecerobohan besar. Pelanggaran etiket ini dapat dilihat sebagai kurangnya rasa hormat terhadap Sky of Drifting Spectre. Jika mereka tidak merespon dengan tepat, Sky of Drifting Spectre akan diejek oleh langit lainnya. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus menyapa Anda? Dan berapa peringkatmu di Dewan Raja-Raja Potensial Dewa Langit dari Cloud Dragon? Seorang pria muda berjalan keluar dari kerumunan, dan dengan lambaian tangannya, dia membuat kerumunan itu tenang. Dengan mata menyipit, dia menilai pria berjubah putih itu. Pemuda itu tidak lain adalah petinggi papan Sky of Drifting Spectre, Shen Tufeng. Dia adalah ahli terkuat dari generasi muda di klan Shentu, dan dia pernah mencoba terobosan ke Raja Dewa, hanya untuk gagal pada akhirnya. Namun demikian, dia telah selamat dari cobaan itu, dan itu memungkinkan dia untuk memajukan tubuh fisik dan jiwanya ke tingkat Raja Dewa. Hanya saja dia belum bisa membuat terobosan dengan budidaya Zenki-nya. Dia mungkin tidak akan terlalu pucat dibandingkan dengan Raja Dewa biasa dengan kecakapan bertarungnya saat ini. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah kultivator nomor 1 di bawah Raja Dewa, dan posisinya tidak tertandingi selama bertahun-tahun. Saya Aohua, saya merasa terhormat bisa masuk ke tempat ke-9 di papan Sky of Cloud Dragon. Pria berjubah putih itu menjawab dengan bangga. Tempat ke-9, wajah orang banyak berubah muram. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa Cloud Dragon Monarch adalah naga berdarah murni, penguasa semua binatang. Garis keturunannya sangat kuat, sampai-sampai hanya ada sedikit yang bisa menyainginya. Mereka yang memiliki garis keturunan, begitu mereka berubah menjadi naga berdarah murni, tidak akan terkalahkan di kelas kekuatan mereka. Sebelum energi spiritual surut, 9 langit pernah mengadakan turnamen antar dewa surgawi. Selain dari Sky of Freedom dan Sky of Heavenly Sword, para pembudidaya dari Sky of Cloud Dragon memiliki rasio kemenangan tertinggi. Ini terutama terjadi setelah pembudidaya mereka berubah menjadi naga berdarah murni. Dengan tubuh yang memanjang hingga ratusan meter dan sisik yang memberi mereka perlindungan mutlak, pembudidaya manusia tidak memiliki cara untuk menghadapi mereka sama sekali. Untuk alasan ini, papan peringkat di Sky of Cloud Dragon membawa bobot yang jauh lebih besar. Karena itulah Aohua berani menantang mereka dengan begitu arogan. Untuk menduduki peringkat ke-9, kekuatan Aohua sepertinya sangat kuat. Karena kamu telah mengeluarkan tantangan, tidak pantas jika kami menolakmu. Izinkan aku untuk menghadapimu. Saya tertarik untuk melihat apakah para ahli dari Sky of Cloud Dragon benar-benar cukup kuat bagi Anda untuk berbicara dengan begitu angkuh. Saat kata-kata itu terdengar, seorang pria muda berusia 30-an melangkah keluar dan berjalan ke arah Aohua. Dia mengenakan jubah hitam yang mengalir di sepanjang sosoknya seperti baju besi yang pas. Siapa namamu? Saya tidak bertarung dengan individu tanpa nama, Aohua berkomentar dengan acuh tak acuh. Melihat bagaimana dia dipandang rendah, pemuda itu mengatupkan giginya dan meludah dengan dingin. Saya berada di posisi ke-10 di papan Sky of Drifting Spectre, Chenmu. Saya hanya akan mewakili diri saya dalam pertempuran ini,
hasil dari pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan Sky of Drifting Spectre. Melihat ini, Shen Tufeng dan kerumunan lainnya mengangguk pelan, tidak menghentikan pemuda itu sama sekali. Mempertimbangkan bahwa Ao Hua berada di posisi ke-9 di langit naga awan, bukanlah langkah yang tidak bijaksana untuk tempat ke-10 mereka untuk menantangnya. Jika dia menang, itu akan meningkatkan kemuliaan Sky of Drifting Spectre. Jika dia kalah, itu tidak akan terlihat buruk bagi mereka. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kekuatan Ao Hua. Dengan cara ini, jika Chen Mu kalah, mereka yang menghadapinya sesudahnya dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kamu benar-benar dipenuhi dengan omong kosong. Ao Hua mendengus dingin saat dia maju selangkah. Seharusnya hanya satu langkah, tetapi seolah-olah dia telah berteleportasi, dia tiba-tiba muncul tepat di depan Chen Mu. Tanpa membuat gerakan berlebihan, dia memilih untuk menabrakkan tubuhnya tepat ke Chen Mu. Kamu mencari kematian, tidak mengharapkan pihak lain untuk meninggalkan pertahanan sepenuhnya, memilih untuk mengandalkan sepenuhnya pada tubuh fisiknya sendiri untuk menghadapinya. Wajah Chen Mu memerah karena marah. Hampir seolah-olah Ao Hua tidak berpikir bahwa serangannya akan menimbulkan ancaman sama sekali. Jadi, Chen Mu mengangkat telapak tangannya dengan marah dan menyerang Ao Hua yang masuk. Telapak tangannya diwarnai merah, dan itu menyebabkan udara sedikit terdistorsi. Telapak api berkobar. Untuk menguasai serangan telapak tangan ini, Chen Mu telah menggunakan lava bawah tanah yang mengalir melalui pembuluh darah bumi untuk meredam telapak tangannya. Eksekusi serangan telapak tangan ini menyebabkan telapak tangannya menjadi panas seperti tungku, sehingga apapun yang bersentuhan dengannya akan hangus. Melalui efek mistis dari telapak tangan inilah dia berhasil mengalahkan banyak saingannya untuk masuk 10 besar di Dewan Raja Potensial Dewa. Karena marah karena meremehkan Ao Hua, dia tahu bahwa yang terakhir kemungkinan besar adalah musuh yang tangguh. Jadi, dia memilih untuk menggunakan serangan terkuatnya sejak awal. Peng, pria berjubah putih itu tidak repot-repot menghindari serangan Chen Mu sama sekali, membiarkan telapak api berkobar mendarat tepat di tubuhnya. Melihat ini, wajah Chen Mu berseri-seri. Tapi saat dia berpikir bahwa kemenangan sudah dekat, dia melihat sedikit ejekan di wajah lawannya. Sial, apakah ini jebakan? Tatapan itu membuat tulang punggungnya merinding, dan lonceng peringatan di kepalanya mulai berdering tanpa henti. Menyadari bahwa Ao Hua merencanakan sesuatu, Chen Mu dengan cepat menarik kembali telapak tangannya dan mundur. Sebagai seseorang yang mampu masuk 10 besar di Dewan Potensi Raja Dewa, naluri bertarungnya tidak biasa. Namun, secepat dia bereaksi, Ao Hua bahkan lebih cepat darinya. Yang terakhir meningkatkan kecepatan remnya, bertekad untuk menjatuhkan Chen Mu. Kaca, Chen Mu mengangkat lengannya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dampak tabrakan itu membuatnya patah. Tidak hanya itu, benturan itu juga mengenai dadanya, dan bahkan sebelum dia bisa berbicara, rangan tumpul keluar dari mulutnya saat dia dikirim terbang. Darah segar menyembur ke udara saat bahu dan tulang rusuknya hancur. Selesai, Ao Hua meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan acuh tak acuh. Seolah-olah orang yang bergerak sebelumnya bukanlah dia sama sekali. Tidak ada lipatan di pakaiannya sebagai akibat dari pertempuran itu, dan suaranya tetap tenang dan santai. Kerumunan sedikit tersentak saat mereka mulai menilai kembali kekuatan Ao Hua sekali lagi. Dari awal hingga akhir, Ao Hua hanya menggunakan satu gerakan, dan itu adalah body remnya. Namun, satu gerakan ini lebih dari cukup untuk membuat Chen Mu kewalahan, membuatnya tidak berdaya. Saya Qi Yue, tempat ke-6 di papan. Qi Yue berjalan keluar dan memperkenalkan dirinya. Pertemuan dengan Zhang Xuan di klan Qi telah memicu motivasinya lagi, mendorongnya untuk bekerja lebih keras dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, dia berhasil memperkuat kultivasinya lebih jauh, membuat aura dan sensinya lebih kental dari sebelumnya. Ini memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan yang lebih besar yang dia miliki. Ya, senang bertemu denganmu. Mari kita mulai pertempuran. Ao Hua menjawab dengan acuh tak acuh sebelum maju sekali lagi. Sama seperti itu, mereka berdua mulai bertarung satu sama lain. Zhang Xuan mengikuti Killing Air ke sebuah ruangan luas di Istana Netherworld, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apakah ini benar-benar tempat di mana Sky of Drifting Spectre memilih mereka yang layak masuk ke Dewan Raja-Raja Dewa Potensial? Kenapa tidak ada orang di sini? Ini aneh. Seharusnya ada beberapa orang di sini menurut apa yang saya tahu. Killing Air juga tercengang. Pertarungan antara mereka yang bersaing untuk posisi Dewan Raja Potensial Dewa akan dicatat di dalam ruangan ini. Untuk alasan ini, beberapa orang akan mampir setiap hari untuk melihat rekaman, berharap mendapat inspirasi. Ruangan ini hampir tidak pernah kosong, jadi anehnya tidak ada orang sama sekali di sana. Sepertinya ada orang di sana, kata Zhang Xuan. Tanpa menunggu tanggapan Killing Air, dia mulai berjalan ke sana. Mereka berdua melewati sebuah pintu, dan sebuah cincin duel besar mulai terlihat. Di sana,
Mereka melihat pemandangan yang membuat mereka terpana. Ada lebih dari selusin orang terbaring lemah di ring duel dengan wajah pucat. Di antara mereka berdiri seorang pria berjubah putih yang menunjukkan sedikit kesombongan. Setengah menit yang lalu, setelah semua pertempuran yang terjadi, hanya Shen Tufeng yang tersisa. Apakah ini Dewan Raja-Raja Dewa Potensial dari Sky of Drifting Spectre? Saya tidak tahu apakah ada alasan untuk itu terus ada jika seperti itu kualitas peringkatnya. Suara Ao Hua sama sekali tidak menghina. Itu acuh tak acuh, hampir seolah-olah dia hanya menyatakan fakta. Dia tidak berpikir bahwa 10 ahli teratas dari Dewan Raja Potensi Dewa sebenarnya akan sangat lemah. Jika demikian, sepertinya Dewan tidak memiliki banyak tujuan. Bukankah kamu berbicara terlalu dini? Mengapa Anda tidak berbicara setelah mengalahkan saya? Shen Tufeng meludah dengan dingin. Hanya dalam beberapa menit, Ao Hua telah mengalahkan tidak hanya Qi Yue tetapi juga 7 orang lainnya di 10 besar. Dia tidak menggunakan teknik pertempuran sama sekali dalam pertempuran, hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Terlepas dari kekuatan lawannya, dia mampu mengalahkan yang terakhir dalam satu gerakan. Ini menunjukkan bahwa tubuh fisik Ao Hua telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Mari kita hentikan obrolan dan langsung ke pertempuran, oke? Ao Hua berkata dengan tenang saat dia mulai maju sekali lagi. Shen Tufeng menjentikkan pergelangan tangannya dan mencabut pedang. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia mendorongnya ke depan. Kilatan dingin melintas dari bilah pedang dan memotong udara dengan ketajaman yang luar biasa. Kekuatan seseorang yang memiliki kemampuan untuk menjadi ahli papan atas raja-raja potensi dewa tidak diragukan lagi. Kehebatan tubuh fisiknya luar biasa, dan ilmu pedang yang dia lakukan sangat kuat sehingga pedang dewa surgawi tingkat tinggi tampaknya tidak mampu menahan kekuatannya. Menarik, melihat betapa hebatnya ilmu pedang Shen Tufeng, Ao Hua tidak berani melanjutkan pertempuran sembrono seperti sebelumnya. Dia tiba-tiba menghentikan serangannya dan mengulurkan tangannya ke depan. Dengan sentakan, lengannya berubah menjadi cakar besar naga. Pada saat itu, aura yang mendominasi meledak dari kehadirannya, membuat orang lain merasa tertahan. Garis keturunan naga berdarah murni. Ding ding ding. Pedang Shen Tufeng menghantam cakar naga dengan keras, tetapi suara dentang logam malah menggema. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang Shen Tufeng taruh di balik pedangnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menembus sisik-sisik itu. Tubuh fisik ranah Raja Dewa. Shen Tufeng merasa tubuhnya menjadi dingin. Baru setelah menghadapi Ao Hua secara langsung, dia menyadari betapa menakutkannya pihak lain. Itu menjelaskan mengapa pihak lain mampu mengalahkan 9 lainnya hanya dengan body ram sederhana. Sebenarnya, tubuhnya sudah sebanding dengan artefak tingkat Raja Dewa. Tidak, bukan itu. Saya rasa hanya cakarnya yang mencapai tingkat seperti itu. Tubuh fisiknya hanya pada tingkat artefak Dewa Surgawi tingkat tinggi. Tetapi itu masih cukup menakutkan, pikir Shen Tufeng. Jika seluruh tubuh Ao Hua telah mencapai tingkat Raja Dewa, tidak mungkin dia hanya berada di posisi ke-9 di langit naga awan. Namun demikian, memiliki satu cakar dari kecakapan itu sudah cukup menakutkan. Seperti yang diharapkan dari naga berdarah murni. Garis keturunan mereka benar-benar menakutkan. Itu cukup untuk menimbulkan keputusasaan pada setiap kultivator yang menghadapi mereka. Peng, setelah beberapa serangan, pedang di tangan Shen Tufeng hancur sebelum dia dipukul tepat di dada. Sama seperti orang-orang di depannya, dia dipukul dengan keras ke tanah. Mencengkeram jantungnya erat-erat, dia terengah-engah, tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Meskipun menjadi ahli nomor 1 di Dewan Potensi Raja Dewa, dia masih bukan tandingan Ao Hua. Apakah itu semua untuk Sky of Drifting Spectre Dewan Potensi Raja Dewa? Ao Hua menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba masuk. Zhang Xuan dan Killing Air. Oh, sepertinya kami datang di saat yang tepat. Mereka bersaing untuk mendapatkan peringkat sekarang. Mata Zhang Xuan berbinar gembira. Dia khawatir bahwa dia harus menunggu cukup lama sebelum seseorang menerima duel, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan segera melihat seseorang di ring duel. Dari kelihatannya, sepertinya mereka baru saja menyelesaikan duel. Karena itu masalahnya, dia hanya perlu menantang orang yang masih berdiri saat ini untuk menggantikannya di peringkat. Alangkah nyaman. Keberuntungannya tidak terlalu buruk. Bab 2173 Naga Berdarah Murni. Saya melihat bahwa Anda telah mengalahkan beberapa lawan. Kamu pasti cukup kuat, kata Zhang Xuan sambil melirik para pembudidaya yang terluka tergeletak di seluruh ring duel. Jika bahkan peringkat ke-6 Qi Yue dikalahkan, itu berarti pria berjubah putih di atas panggung memiliki peringkat yang lebih tinggi, kan? Namun, itu tidak penting baginya. Lagi pula dia tidak bertujuan untuk berada di puncak Dewan Raja-Raja Dewa Potensial. Yang dia inginkan hanyalah hak untuk menggunakan formasi teleportasi perpindahan besar. Satu lagi orang bodoh yang tak kenal takut, kan?
Melihat bagaimana pemuda itu berjalan ke arahnya tanpa sedikit pun rasa takut, Ao Hua tertawa terbahak-bahak. Dia memandang pemuda itu dan bertanya dengan mengejek, apakah kamu berniat menantangku untuk berduel? Betul sekali. Apa peringkat Anda di Dewan Potensi Raja Dewa? Saya minta maaf untuk mengatakan ini, tetapi saya tidak ingin membuang waktu saya melawan siapapun yang berada di bawah 30, jawab Zhang Xuan. Meskipun peringkat ke-6 Qiyue terbaring di tanah, dia tidak tahu apakah itu perbuatan pria berjubah putih itu. Selain itu, dia tidak melihat Raja Dewa di daerah itu untuk menilai duel, jadi dia tidak terlalu yakin apakah pertempuran telah menyebabkan perombakan peringkat. Jadi, lebih baik baginya untuk memverifikasi apakah pria berjubah putih di atas panggung memenuhi kriteria terlebih dahulu. Ao Hua tidak menyangka pemuda yang baru tiba itu bahkan lebih sombong darinya. Pipinya sedikit berkedut saat matanya menjadi dingin. Aku peringkat ke-9. Tidak heran, Zhang Xuan mengangguk menyadari. Kemungkinan besar, peringkat ke-9 ini pasti telah menemukan semacam pertemuan kebetulan yang mengakibatkan kecakapan bertarungnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, sehingga bahkan peringkat ke-6 Qiyue sama sekali tidak cocok. Melihat bagaimana pemuda itu tenggelam dalam pikirannya sendiri, tidak mengindahkannya sama sekali, Ao Hua merasa sedikit tidak senang. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anda tidak perlu repot-repot memperkenalkan diri. Selama Anda berada dalam 30 besar, tidak ada bedanya bagi saya, kata Zhang Xuan sambil tersenyum. Melompat ke atas panggung, Zhang Xuan memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, bisakah kita mulai? Kamu arogan kecil, sepertinya kamu meminta pemukulan. Petik 2. Ao Hua tahu cara terbaik untuk menghancurkan ego orang yang sombong adalah dengan mengalahkannya dengan tinjunya. Jadi, tanpa membuang waktu, dia mendorong kakinya dengan kuat ke tanah dan berlari ke arah Zhang Xuan dengan kecepatan yang mengingatkan pada teleportasi. Pemandangan ini membuat mata Zhang Xuan berbinar. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator peringkat tinggi di Dewan Potensi Raja Dewa, kecepatannya di atas Dewa Surgawi tingkat tinggi biasa. Alih-alih menghindar, Zhang Xuan melangkah maju untuk menghadapi domba jantan Ao Hua. Kebetulan dia ingin membuat pertarungan ini menjadi duel antara kekuatan fisik mereka, jadi bisa dikatakan semuanya berjalan sesuai keinginannya. Satu-satunya kelemahannya saat ini adalah kultivasi jiwanya. Di tanah, Shen Tufeng terkejut melihat pemuda ini dengan ceroboh menghadap domba jantan Ao Hua secara langsung. Menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya, dia berteriak untuk memperingatkan pemuda itu, jangan langsung menghadapi serangannya. Ao Hua adalah seorang ahli dari naga langit awan, dan dia berspesialisasi dalam kekuatan fisiknya. Menghadapinya dalam pertarungan fisik sama baiknya dengan mencari kematian. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Zhang Xuan akan dirobohkan oleh Ao Hua, seperti yang lainnya, hal yang tak terduga terjadi. Peng, Ao Hua yang seharusnya tidak bisa dihancurkan menabrak tubuh Zhang Xuan, tapi entah bagaimana, dampak dari serangannya malah memantul kembali padanya, menyebabkan tubuhnya terbang kembali dan jatuh ke tanah. Apa? Shen Tufeng dan yang lainnya tergeletak di tanah melebarkan mata mereka dengan tak percaya. Ao Hua telah menggunakan langkah seperti itu untuk mengalahkan mereka sebelumnya. Mereka tidak pernah menyangka orang yang muncul entah dari mana untuk benar-benar menggunakan langkah yang sama untuk mengalahkannya. Untuk benar-benar menang atas monster dari langit naga awan itu dalam pertempuran kekuatan fisik. Ini gila, Ao Hua terkejut dengan apa yang terjadi juga. Dia mengangkat kepalanya untuk menilai lawan di depannya dengan tidak percaya, hanya untuk melihat yang terakhir meregangkan lehernya, seolah-olah dia baru saja melakukan pemanasan. Pemuda itu juga balas menatapnya dengan mata penuh semangat, berkata, luar biasa. Anda telah benar-benar melatih tubuh fisik Anda dengan baik. Ayo, mari kita lanjutkan pertempuran. Tidak perlu menatapku dengan mata ketakutan seperti itu, aku akan tetap diam dan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau, oke? Sejak melunakkan tubuhnya, dia tidak dapat menemukan senjata yang cocok yang dapat dia gunakan untuk menembus kulitnya, jadi dia tidak dapat memverifikasi efek dari benang emas yang tersembunyi di antara otot-ototnya. Tidak mudah baginya untuk menemukan seseorang yang tubuh fisiknya cukup kuat, jadi tidak mungkin dia akan membiarkan kesempatan emas ini untuk menguji sejauh mana ketahanan fisiknya sia-sia. Kamu, Ao Hua hampir menjadi gila karena marah. Apakah Anda mencoba mempermalukan saya dengan menunjukkan kepada saya bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan yang akan menyakiti Anda? Sialan, kau anak Abestar. Beraninya kau mengejek orang dari suku naga sepertiku. Tak termaafkan, Ao Hua mendorong tangannya ke tanah dan segera bangkit. Dengan langkah yang kuat, dia menyerang Zhang Xuan dengan kecepatan secepat kilat. Geji, geji, bahkan saat dia melayang di udara, lapisan sisik sudah mulai muncul di permukaan tubuhnya. Ini dikenal sebagai transformasi sebagian dari suku naga awan. Itu terutama digunakan sebagai teknik pertahanan yang memberikan satu perlindungan yang ditingkatkan terhadap serangan fisik.
Ketahanan sisik juga membuat kulit seseorang tidak bisa ditembus oleh pedang dan tombak. Akan sulit bagi sebagian besar pembudidaya untuk menembus pertahanan seperti itu. Peng, tapi saat Ao Hua menabrak Zhang Xuan sekali lagi, rasa sakit luar biasa yang sama yang terasa seolah-olah seluruh kerangkanya runtuh melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia dikirim terbang lagi. Oh, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak buruk, sepertinya Anda bisa melakukannya jika Anda benar-benar mencoba. Ayo, pergi lagi. Selama kamu bisa melukaiku, aku tidak keberatan memberimu uang atau bahkan menerimamu sebagai muridku. Zhang Xuan berkata dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan lawan yang berhasil membuat tubuh fisiknya marah ke tingkat yang dia pikir layak. Lebih penting lagi, pria berjubah putih itu masih sangat muda. Sepertinya Cakrawala memiliki cukup banyak ahli tersembunyi. Pria berjubah putih ini jelas jauh lebih berbakat daripada Zuo Yan, mungkin cukup untuk menjadi muridnya. Kamu Beatrice Jingan, kamu mencari kematian. Ao Hua berada di ambang ledakan. Dia pergi ke sana untuk menantang Dewan Raja-Raja potensi Dewa Langit Hanyut, dan ketika dia mengalahkan peringkat pertama Shen Tu Feng dengan mudah, dia secara alami berpikir bahwa Dewa Surgawi ada sampah. Namun, siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu monster seperti itu setelahnya? Tidak hanya tubuh fisiknya yang begitu kuat sehingga rasanya tidak ada cara untuk mengatasinya, arogansinya juga unik. Untuk mengatakan bahwa dia akan menerima lawannya sebagai muridnya jika lawannya bisa melukainya. Hek, siapa di dunia yang Anda pikir Anda mengatakan kata-kata seperti itu? Keluarkan kepalamu dari awan. Ini, Shen Tu Feng dan yang lainnya juga merasa hiruk-pikuk. Mereka mengira Ao Hua sudah sangat sombong, tetapi masih ada seseorang yang bisa melampaui tindakannya. Itu dia, di antara para pembudidaya yang terluka tergeletak di sekitar ring duel, ada satu orang yang mengenali Zhang Xuan, Qi Yue. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan menahan napas, bahkan tidak berani bernapas dengan keras di hadapannya. Sementara semua orang di kota kerajaan mungkin pernah mendengar nama Zhang Xuan, sangat sedikit yang tahu identitas asli Zhang Xuan. Namun, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana leluhur tua itu berlutut di hadapan Zhang Xuan dan memanggilnya sebagai Raja Dewa. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa dikalahkan oleh Dewa Surgawi belaka dari naga langit awan? Aku akan membunuhmu. Kali ini, Ao Hua memutuskan untuk keluar semua. Telapak tangannya berubah menjadi cakar naga sekali lagi saat dia menggeseknya ke bawah ke arah Zhang Xuan. Kamu adalah binatang surgawi yang ditransmogrifikasi. Zhang Xuan mengerutkan kening. Karena itu hanya duel biasa, dia tidak repot-repot menggunakan Eye of Insight dan Library of Heaven Spot miliknya. Jadi, baru pada saat inilah dia menyadari bahwa wujud asli lawannya sebenarnya adalah makhluk surgawi. Bagaimana dengan itu? Sudah terlambat bagimu untuk memohon belas kasihan sekarang. Petik 2. Dengan raungan marah, cakar Ao Hua menyapu bahu Zhang Xuan, dan yang terakhir, sama seperti sebelumnya, bahkan tidak repot-repot bergerak. Kaca, suara patah tulang bergema keras di udara. Zhang Xuan melirik bahunya dan melihat jubahnya telah robek, memperlihatkan kulitnya. Ada tanda putih panjang di kulitnya, dan sepertinya dia hanya sedikit keluar dari pendarahan. Hebat, Zhang Xuan berseru dengan penuh semangat. Tapi baru saja dia mengucapkan kata-kata itu, tanda putih itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Sepertinya kemampuan regeneratifnya terlalu kuat. Tanda putih yang tercetak di kulitnya tidak cukup dalam untuk bertahan bahkan sepersekian detik, sehingga dia tidak punya waktu untuk menguji efek dari benang emas. Jadi, dia dengan cemas mengangkat kepalanya dan mendesak Ao Hua untuk melanjutkan. Kamu melakukannya dengan baik dengan seranganmu sebelumnya. Ayo, mari kita lanjutkan. Aku akan berdiri di tempat dan membiarkanmu memukulku sesukamu. Jika saya menghindar, Anda dapat menganggapnya sebagai kerugian saya. Petik 2. Aku akan membunuhmu. Ao Hua mencengkeram kepalanya dengan gila. Dua cakar menyerang Zhang Xuan tanpa henti dengan ritme yang bagus. Setiap serangan yang dia lemparkan memanfaatkan kekuatan penuhnya, menyebabkan pakaian Zhang Xuan tercabik-cabik. Tanda putih muncul satu demi satu di tubuhnya, tetapi dia masih tidak berdarah. Selanjutnya, tanda putih itu menghilang beberapa saat setelah muncul, hampir seolah-olah Ao Hua sedang menggaruk gatalnya. Kaca. Beberapa saat kemudian, Ao Hua akhirnya berhenti dengan putus asa. Dia melihat tubuh Zhang Xuan yang benar-benar tidak terluka sebelum memeriksa cakarnya sendiri, dan dia mulai meratap dengan sedih. Tubuh Zhang Xuan seperti batu yang sangat keras yang tidak akan penyok tidak peduli seberapa keras dia memukulnya. Menggesekkan cakarnya tanpa henti di permukaan seperti itu telah menyebabkan kukunya robek dan sisiknya terlepas. Sepertinya dialah yang telah dirusak. Dan ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda di depannya sekali lagi, yang terakhir tampak lebih bersemangat dari sebelumnya, cepat, mari kita lanjutkan.
Anda hanya perlu menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan. Kamu hampir membuatku berdarah, tahu. Petik 2. Aohua terhuyung-huyung. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku mencoba membunuhmu? Bisakah kamu berhenti mengucapkan kata-kata sugestif yang membuatnya seolah-olah kita sedang menggoda satu sama lain? Bahkan naga memiliki harga diri kami. Kamu benar-benar membuatku marah kali ini. Petik 2. Dengan raungan mengesankan yang menyebabkan seluruh cincin duel bergetar, pakaian Aohua terkoyak saat tubuhnya berubah seketika menjadi naga besar dengan panjang beberapa ratus meter. Dia melingkari langit istana Netherworld, hampir seperti dewa yang menatap dunia. Tunggu sebentar, kamu adalah naga berdarah murni. Zhang Xuan tercengang. Dia dengan jujur mengira bahwa pihak lain hanyalah binatang surgawi biasa, membuatnya sedikit lebih kuat dari pembudidaya rata-rata. Bahkan tidak terlintas dalam pikirannya untuk sesaat bahwa pihak lain adalah anggota suku naga. Dia telah mendengar tentang suku naga sejak waktunya di benua guru-guru, tetapi kebanyakan dari mereka yang dia temui hanyalah persilangan dengan garis keturunan yang tidak murni. Bahkan di Azure, dia hanya bertemu dengan naga Sudo. Mengingat bagaimana lawan mampu melakukan transmogrifikasi menjadi binatang yang begitu kuat dan mengesankan, jelas bahwa dia adalah naga berdarah murni. Memang, apakah Anda mengerti apa yang telah Anda lakukan? Anda telah mempermalukan naga berdarah murni hari ini. Bersiaplah untuk menghadapi kemarahan suku naga. Aohua berteriak dengan marah saat dia melepaskan napas apinya ke istana Netherworld. Neraka dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan, menyebabkan semuanya terbakar. Kita celaka, Shen Tufeng, Qi Yue, dan yang lainnya memucat ketakutan. Dragon Breath adalah gerakan ofensif terkuat dari Dragon Tribe, kekuatannya bahkan melebihi cakar mereka. Napas naga dari Dewa Surgawi Naga Murni tingkat tinggi memiliki kekuatan yang cukup bahkan untuk mengalahkan Raja Dewa untuk sementara. Zhang Xuan benar-benar terlalu jauh mengejek Aohua. Dia seharusnya menahan diri, tetapi dia akhirnya memprovokasi Aohua untuk mengungkapkan bentuk aslinya dan kartu trufnya. Bagaimana mereka harus menghadapi hal seperti itu? Bahkan Dewa Surgawi terkuat pun tidak mungkin bisa melawan sesuatu sekaliber ini. Tuan Muda Zhang, Killing Air bergumam ketakutan. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi di ring duel, entah bagaimana, Zhang Xuan sudah mulai berkelahi dengan pria muda di atas panggung. Dia sedikit khawatir pada awalnya, tetapi melihat bagaimana Zhang Xuan berhasil mengklaim di atas angin, dia memutuskan untuk membiarkannya. Tetapi begitu pria berjubah putih itu berubah menjadi naga, dia menyadari bahwa mereka berada dalam masalah yang dalam. Naga berdarah murni dikenal sebagai makhluk hidup terkuat di dunia, dan Aohua adalah naga berdarah murni yang berhasil menempati peringkat ke-9 di antara semua rekan-rekannya, membuatnya menjadi kekuatan yang benar-benar menakutkan untuk dilihat. Semua orang terkejut tanpa kata-kata, tetapi Zhang Xuan tidak menunjukkan sedikit pun kegugupan ketika dihadapkan dengan keberadaan yang begitu kuat. Sebagai gantinya, dia mengelus dagunya dengan kontemplatif ketika sebuah ide muncul di kepalanya. Dikatakan bahwa 8 catatan naga langit efektif pada semua makhluk yang memiliki garis keturunan naga. Saya ingin tahu apakah itu akan efektif juga pada naga berdarah murni. Ya, saya mungkin harus mencobanya. Itu tidak akan memakan banyak waktuku. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, Zhang Xuan mengangkat kepalanya dan melenguh. Ledakan, naga raksasa di langit yang sibuk mengeluarkan napasnya untuk membunuh semua orang tiba-tiba seperti terkena sesuatu, menyebabkan wajahnya pucat. Dia jatuh tak berdaya ke tanah, dan tubuhnya yang panjang berkedut tanpa henti. Dia tampak seperti reptil yang baru saja tersengat listrik. Lingkungan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Shen Tufeng, Qi Yue, dan yang lainnya tercengang. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang mencabuti gumpalan rambut mereka. Bab 2174 Langit Naga Awan, Pemimpin Persekutuan Dokter. Tidak heran mereka bereaksi sedemikian rupa. Reptil panjang yang mengejang di lantai adalah peringkat ke-9 di Dewan Raja-Raja Potensi Dewa Naga Langit. Bahkan peringkat pertama Shen Tufeng jauh dari tandingannya. Mereka mengira bahwa Sky of Drifting Spectre akan dipermalukan setelah kejadian ini, menjadi lelucon dari 9 langit, tetapi siapa yang mengira bahwa seorang penyelamat akan muncul pada saat ini. Tidak hanya dia berhasil mengalahkan Aohua dalam perkelahian fisik, dia bahkan berhasil menyentak yang terakhir ke tanah dengan raungan bahkan setelah dia berubah menjadi bentuk naganya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ini 8 catatan naga surgawi. Kupikir semua naga berdarah murni bisa mengeluarkan suara itu. Mengapa Aohua tersentak dengan keadaan seperti itu? Kau benar untuk mengatakan bahwa semua naga berdarah murni bisa menyuarakan 8 nada naga langit, tapi sepertinya bahasa itu bisa diklasifikasikan ke dalam berbagai tingkatan. Ada legenda tentang itu, tapi aku tidak benar-benar tahu seberapa benar itu. Sebuah legenda, dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika langit dan bumi baru saja berpisah dan dunia berada dalam kekacauan besar, daratan timur rentan terhadap tarikan gravitasi yang disebabkan oleh terbitnya matahari di timur.
Saat itulah Cloud Dragon Monarch muncul dan menyematkan tanah di tempatnya. Dengan mengamati keadaan dunia, dia menciptakan 8 catatan naga langit. 8 nada ini dapat disuarakan oleh naga berdarah murni manapun, tetapi kekuatannya bergantung pada seberapa harmonis suara seseorang dengan alam, dan itu dipengaruhi oleh kemurnian garis keturunannya. Tidak seperti Raja Iblis Qian Kun kita, yang menjalani kehidupan yang bebas dari keinginan, Raja Naga Awan dikenal memiliki banyak keturunan. Dia memiliki 9 putra secara total, dan dari sanalah pepatah, 9 putra naga berasal. Memang, selama bertahun-tahun, silsilah keluarganya telah berkembang hingga mencakup generasi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun generasi sekarang masih dianggap sebagai naga berdarah murni, garis keturunan mereka sangat tipis. Akibatnya, jika mereka bertemu dengan naga berdarah murni yang garis keturunannya bahkan lebih murni daripada mereka yang menyuarakan 8 nada naga langit, mereka akan merasakan penindasan bawaan yang dihasilkan dari hierarki dalam garis keturunan. Begitu, jika itu masalahnya, apakah itu berarti pemuda di sana adalah ahli dari suku naga juga dan kemungkinan memiliki garis keturunan yang lebih murni daripada Ao Hua? Dengan suara pelan, Shen Tufeng dan yang lainnya tergeletak di tanah mulai mendiskusikan situasi satu sama lain secara diam-diam. Di samping, Qi Yue dan Qi Ling Er sedang melihat situasi di depan mereka dengan mata melebar. Mereka merasa sangat tidak percaya sehingga mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka benar-benar dalam kenyataan. Apakah leluhur tua itu tidak mengatakan bahwa dia adalah Dewa Roh? Mengapa dia tiba-tiba berafiliasi dengan Sky of Cloud Dragon? Berapa banyak identitas yang dimiliki orang itu? Apakah mungkin bagi seseorang yang memiliki garis keturunan Raja Dewa untuk mengubah sifat garis keturunan mereka? Ini menjadi semakin konyol saat ini. Jika mereka tidak tahu bahwa Dewa Roh dan Raja Naga Awan adalah laki-laki, mereka akan bertanya-tanya apakah mereka berdua memiliki semacam hubungan rahasia satu sama lain. Namun, di ring duel, Zhang Xuan masih tidak menyadari keributan besar yang telah dia timbulkan. Dia dengan tenang berjalan ke naga besar yang kejang dan menatap mata pihak lain, yang ironisnya bahkan lebih besar dari tubuh Zhang Xuan, dan berkata dengan dingin, "Bagaimana? Apakah Anda ingin mengakui kekalahan? Saya ingin sekali bermain-main dengan Anda sedikit lebih lama, tetapi saya masih memiliki beberapa hal lain yang harus saya tangani." Di tengah kejang-kejang, naga besar itu mulai menyusut sebelum akhirnya kembali ke bentuk manusianya. Menggigit bibirnya dengan cemas, Ao Hua segera berlutut di lantai dan bersujud. Junior Ao Hua memberi hormat kepada leluhurnya. "Leluhur," Zhang Xuan tercengang. "Apa yang sedang terjadi?" Dia baru saja menguji untuk melihat apakah 8 catatan naga langit efektif pada naga berdarah murni, dia tidak berharap itu bekerja dengan baik. Tidak hanya itu menyebabkan lawannya jatuh ke tanah, lawannya bahkan mulai memanggilnya, "Leluhur." Apakah kejatuhan sebelumnya terlalu menggetarkan otaknya atau semacamnya? Zhang Xuan bingung, tetapi entah bagaimana, dia sudah terbiasa menghadapi situasi aneh seperti itu. Tanpa mengungkapkan sedikit pun emosi di wajahnya, dia mengangguk dan berkata, "Aku seharusnya menggantikanmu sebagai peringkat ke-9 di Dewan Potensi Raja Dewa sekarang, kan?" Ao Hua memandang Zhang Xuan dengan sedikit kebingungan dan ketakutan, dan dia bertanya dengan ragu-ragu, "Apakah kamu tidak pernah berpartisipasi dalam tes di Sky of Cloud Dragon?" Pria muda di depannya memiliki garis keturunan yang tak terhitung banyaknya lebih murni daripada miliknya. Jika pemuda itu telah berpartisipasi dalam tes sebelumnya, peringkatnya seharusnya cukup tinggi, tetapi dia tahu siapa 8 besar itu, dan pemuda itu tidak ada di antara mereka. Apakah dia benar-benar tidak berpartisipasi dalam tes ini sebelumnya? Zhang Xuan memandang Ao Hua tanpa berkata-kata dan berkata, "Saya berada di Sky of Drifting Spectre. Mengapa saya harus mengikuti tes di Sky of Cloud Dragon?" Petik 2. Dampak sebelumnya pasti telah menyerang kecerdasan lawannya juga. Mengapa pihak lain mengajukan pertanyaan yang begitu jelas? Ao Hua terkejut dengan tanggapan Zhang Xuan sekali lagi. Mungkinkah pemuda itu sebelumnya adalah leluhur yang ditinggalkan di Sky of Drifting Spectre? Memikirkannya, Sky of Cloud Dragon mereka memang menemukan beberapa orang dengan garis keturunan mereka dari langit lain setiap tahun. Hanya saja sebagian besar garis keturunan mereka sudah menipis saat itu. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang di luar yang garis keturunannya bahkan lebih murni darinya. Ao Hua ingin bertanya lebih banyak tentang masalah ini, tetapi ketika dia melihat pemuda itu menatapnya dengan tidak sabar, seolah-olah dia adalah seorang penipu yang akan menyangkal kehilangannya, dia menghela nafas dalam-dalam dan menjawab, "Saya peringkat ke-9 di langit. Cloud Dragon, jadi duel kita tidak akan mempengaruhi papan Sky of Drifting Spectre." Pangkat pertama dari Sky of Drifting Spectre, Shen Tufeng, adalah orang di sana yang baru saja saya pukul. "Ya, Anda menunjuk orang yang tepat. Yang dengan darah kering di mulutnya, iya."
Melihat bagaimana perhatian orang banyak tiba-tiba beralih kepadanya, Shen Tufeng mencoba memasang senyumnya yang paling keren dan berkata, memang, aku peringkat pertama di Sky of Drifting Spectre. Mungkin terlihat keren jika mulutnya tidak mengeluarkan udara karena pembengkakan wajahnya. Bibir Zhang Xuan berkedut, orang itu sebenarnya peringkat pertama. Jadi, dengan kata lain, bahkan sebelum dia sampai di sana, orang itu sudah dijatuhkan oleh orang lain. Itu menjelaskan mengapa orang lain bisa berubah menjadi naga berdarah murni. Setelah semua kebingungan, ternyata dia berasal dari naga langit awan. Killing Air juga tercengang. Belum lama sejak dia kembali ke Royal City, jadi dia belum berhasil membuat koneksi dengan tokoh-tokoh di Dewan Potensi Raja Dewa. Karena itu, dia tidak menyadari bahwa peringkat pertama juga hadir. Dia mengira bahwa orang lain yang tergeletak di tanah lebih lemah dari Qiyue, tetapi siapa yang tahu bahwa bahkan peringkat pertama ada di sana. Jadi, orang yang matanya bengkak dan hidungnya patah sebenarnya adalah ahli nomor satu di bawah God Kings in the Sky of Drifting Spectre, orang yang dipandang banyak wanita sebagai tipe ideal mereka. Lemah. Tidak heran Tuan Muda Zhang mengatakan bahwa tidak masalah siapa yang dia tantang. Ternyata dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Meskipun hanya mengambil 2 napas untuk membuat terobosan, dia masih dapat dengan mudah mengalahkan seseorang yang telah berkultivasi selama berabad-abad untuk mendapatkan tempat pertama. Garis keturunan Raja Dewa benar-benar menakutkan. Killing Air tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat betapa berbedanya orang hanya berdasarkan kelahiran mereka. Sepertinya sudah waktunya baginya untuk mengubah pemikirannya. Dia harus berhenti mencoba menafsirkan Zhang Xuan dengan akal sehatnya. Keberadaan Dewa Raja adalah penyimpangan alam. Itu karena mereka dapat mencapai apa yang orang lain anggap mustahil sehingga orang lain tidak punya pilihan selain menghormati mereka. Jika kamu mengalahkan peringkat pertama, dan aku mengalahkanmu tepat setelahnya, bukankah itu juga dihitung? Setelah semua upaya yang dia lakukan dalam pertarungan, Zhang Xuan tidak berpikir bahwa lawannya ternyata tidak lebih dari tambahan. Dengan tatapan bermasalah, dia melirik para pembudidaya yang tergeletak di tanah dan bergumam, haruskah saya menantang orang-orang ini hanya untuk aman? Yang disebut ksatria bebas tidak ada di sana untuk mengawasi duel, jadi dia tidak yakin apakah pertarungan sebelumnya valid. Bagaimanapun, tidak ada salahnya mendapatkan jaminan. Kalau tidak, akan merepotkan jika dia harus kembali ke sana untuk bertarung lagi. Apa? Jangan lakukan itu. Shen Tufeng dengan cepat angkat bicara. Aku akan melaporkan masalah ini dengan jujur kepada ksatria bebas dan menyerahkan tempatku padamu. Dia lebih suka menyerahkan posisi atas kemauannya sendiri daripada menderita kekalahan tragis melawan seseorang yang jelas-jelas di luar kemampuannya. Bahkan Aohua tampak tidak lebih dari seorang balita di hadapannya, dan dia mungkin tidak lebih dari seorang balita bagi Aohua. Bahkan jika dia berkultivasi selama 1 abad lagi, dia tidak bisa melihat dirinya mengalahkan pemuda itu kecuali dia membuat terobosan kepada Raja Dewa. Karena itu yang terjadi, dia mungkin juga mengakui kekalahannya dan menghindarkan dirinya dari penderitaan yang tidak perlu. Apakah begitu? Itu akan sangat membantu. Zhang Xuan menghela nafas lega. Masalah ini diselesaikan jauh lebih mudah dari yang dia duga. Tetapi begitu dia memikirkan kriteria tentang harus mencapai puncak suatu pekerjaan, dia merasakan sakit kepala lain datang. Tunggu sebentar. Zhang Xuan menoleh ke Aohua dan bertanya, apakah Anda menyebutkan bahwa Anda berasal dari naga langit awan? Ya, leluhur, jawab Aohua dengan patuh. Saya mendengar bahwa Sky of Cloud Dragon telah mengirim sekelompok dokter ke sini untuk menantang persekutuan dokter Sky of Drifting Spectre. Benarkah? Memang ada yang seperti itu. Saya adalah bagian dari grup, jawab Aohua. Saya ingin agar keterampilan saya di jalan kedokteran dinilai untuk mendapatkan hak untuk menggunakan formasi teleportasi pemindahan besar, tetapi karena mereka yang berada di persekutuan dokter sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi Anda di turnamen dokter, mereka tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain. Apakah mungkin bagi saya untuk meminta grup Anda untuk mengadakan tes untuk saya sebagai gantinya? Zhang Xuan bertanya. Setelah bertanya lebih banyak tentang Killing Air, dia menyadari bahwa yang dia butuhkan hanyalah keahliannya dalam pengobatan yang diakui oleh seseorang yang terhormat di bidangnya. Karena mereka yang berada di Sky of Drifting Spectre sedang sibuk, dia hanya bisa meminta bantuan dari Sky of Cloud Dragon saja. Tujuannya hanya untuk menerima hak untuk menggunakan formasi teleportasi pemindahan besar. Tidak masalah baginya siapa yang menangani ujiannya. Anda ingin keterampilan Anda di jalan kedokteran dinilai? Tanya Aohua. Zhang Xuan mengangguk. Betul sekali. Aohua merenung sejenak sebelum menjawab. Yah, kupikir itu mungkin karena pemimpin guild kita dan para tetua datang bersama kita. Dengan kedudukan mereka di komunitas dokter, mereka seharusnya memenuhi syarat untuk mengadakan tes. Aku akan membawamu ke mereka kalau begitu. Sementara naga langit awan dipimpin oleh naga berdarah murni, itu tidak hanya terdiri dari anggota suku naga.
Ada banyak manusia biasa yang tinggal di antara mereka juga, dan pemimpin persekutuan dokter mereka adalah salah satu contohnya. Meskipun tidak memiliki garis keturunan naga berdarah murni, keterampilan pengobatannya sangat mengagumkan, sehingga dia juga dihormati di langit lainnya. Itu akan sangat bagus. Zhang Xuan menghela nafas lega. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Beberapa saat yang lalu dia ditolak di persekutuan dokter, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan bertemu dengan seorang tabib dari langit naga awan ketika dia mencoba masuk ke 30 teratas di Dewan Raja-Raja Dewa Potensial. Semuanya berjalan begitu nyaman baginya, menghindarkannya dari kesulitan karena harus mendekati guild lain. Sementara dia yakin dengan keterampilannya dalam pekerjaan lain, dia ragu-ragu untuk mengungkapkannya di depan umum. Dia telah menunjukkan bakat superiornya dalam penempaan pil, dan jika dia terus mengungkapkan lebih banyak tangannya, dia akan benar-benar mulai menarik perhatian yang tidak diinginkan pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat mencari ksatria bebas bersama dengan Shen Tufeng untuk memastikan posisinya di Dewan Raja Dewa Potensial sebelum mengikuti Ao Hua sampai ke akomodasi para dokter dari Naga Langit Awan. Untungnya, akomodasi mereka tidak terlalu jauh. Itu juga mengapa Ao Hua punya waktu luang untuk mampir dan menantang yang lain. Anda ingin mendapatkan kualifikasi untuk menggunakan formasi teleportasi pemindahan besar berdasarkan keahlian Anda di jalan kedokteran. Tak lama setelah memasuki kediaman, dua tetua berjalan keluar untuk mendengar Zhang Xuan keluar. Wanita tua di sebelah kiri menatapnya dengan ekspresi muram di wajahnya. Itu niat saya, jawab Zhang Xuan. Hak untuk menggunakan formasi teleportasi perpindahan besar bukanlah lelucon. Ini menyangkut keselamatan 9 langit, jadi ada batasan jumlah orang yang dapat menerima hak ini. Hanya 2 dokter di Sky of Cloud Dragon kami yang berhak atas hak istimewa ini, kami berdua. Namun, kami dapat memberi Anda kesempatan untuk membuktikan diri. Selama Anda bisa mengalahkan salah satu dari kami bisa memberikan hak kepada Anda, jawab pria tua di sebelah kanan. Kedengarannya bagus untukku, Zhang Xuan mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus bersaing untuk mendapatkan hak, dan dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental sebelum pergi ke sana. Baik, kata orang tua itu. Saya adalah pemimpin dari persekutuan Dr. Cloud Dragon Royal City, Liao Xin. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus menyapa Anda? Itu benar untuk menanyakan nama pihak lain karena mereka akan bersaing dalam duel. Namaku Zhang Xuan. Zhang Xuan, Liao Xin mengulangi dengan sedikit anggukan sebelum tiba-tiba membeku di tempatnya. Matanya melebar kaget sebelum tubuhnya mulai gemetar karena gelisah. Anda adalah orang yang menciptakan pil terobosan dan pil kecantikan, apoteker Zhang Xuan. Ya, itu aku, jawab Zhang Xuan. Liao Xin terhuyung mundur sedikit sebelum tiba-tiba membungkuk dalam-dalam di depan Zhang Xuan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, dermawan. Tidak perlu bersaing lagi. Keterampilan Anda dalam pengobatan tidak diragukan lagi lebih unggul dari saya. Zhang Xuan tercengang. Killing Air terperangah. Ada apa kali ini? Mengapa semua orang menjadi sangat bersemangat hari ini? Apakah Anda tahu betapa melelahkannya mencoba mencocokkan energi Anda? 2175 turnamen mengenai cara pengobatan. Melihat betapa bingungnya Zhang Xuan dan Killing Air, seorang dokter parubaya yang duduk di sisi ruangan menjelaskan, pemimpin persekutuan Liao menderita beberapa luka dalam yang parah dalam banjir energi spiritual sebelumnya. Selama dekade terakhir, ia telah mempelajari catatan medis dan mencoba segala macam pengobatan, tetapi tidak ada yang berhasil. Dalam 2 tahun terakhir, cedera internalnya memburuk secara signifikan, menjadi semakin parah. Pemimpin persekutuan Liao berpikir bahwa dia akan menemui ajalnya begitu saja, tetapi beberapa hari yang lalu, seseorang membeli pil kecantikan dan memberikannya kepadanya. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah memakannya, dia menemukan bahwa luka dalam dirinya sebenarnya ringan. Jadi, dia meminta seorang teman untuk memberinya lebih banyak. Setelah makan 10 pil itu, dia tidak hanya berhasil pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dia menyadari bahwa umurnya meningkat pesat. Karena itu, dia sangat berterima kasih padamu. Zhang Xuan mengangguk dalam realisasi. Keajaiban pil kecantikan berasal dari Zenki jalur surga yang diresapi. Itu mampu menyembuhkan trauma internal dan memperkuat vitalitas seseorang, sehingga memberikan satu umur panjang yang lebih besar. Saya mencurahkan seluruh waktu dan upaya saya untuk memahami dan menyembuhkan trauma internal saya, tetapi saya tidak dapat menemukan obatnya sama sekali. Pada akhirnya, pil Anda yang melakukan pekerjaan itu dengan mudah. Bukankah itu lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa keahlianmu dalam ilmu kedokteran di atasku? Ini, ya, kurasa tidak sepenuhnya salah jika kamu mengartikannya seperti itu. Zhang Xuan berencana untuk menolak pujian itu dengan rendah hati, tetapi ketika dia memikirkannya, ada beberapa kebenaran dalam apa yang dikatakan pemimpin persekutuan Liao. Dia akan dengan rendah hati membual jika dia menolak pujian yang benar, jadi dia hanya bisa dengan enggan menerima kata-kata itu. Jalur surga Zenki mampu menyembuhkan sebagian besar penderitaan,
dan dalam kasus di mana jalur surga Zenki tidak bekerja, pasien kurang lebih hancur. Selain itu, pengetahuannya di jalan pengobatan melampaui hanya menggunakan Zenki jalur surga. Fakta bahwa dia adalah seorang dokter bintang 9 di benua guru-guru adalah bukti dari keahliannya. Dia akan melawan hati nuraninya jika dia mengatakan bahwa keterampilan medisnya di bawah kemampuan pemimpin persekutuan Liao. Baiklah, saya akan mengirim pesan kembali sekarang untuk menangani prosesnya. Saya akan memberikan Anda token yang diperlukan untuk menggunakan formasi teleportasi perpindahan besar setelah selesai. Liao Xin menjawab. Sebenarnya, dia tidak perlu pergi jauh-jauh ke sana untuk ikut serta dalam turnamen dokter. Dia cukup terhormat di komunitas dokter untuk tidak harus membuktikan dirinya. Alasan utama dia pergi ke sana adalah untuk bertemu dengan dermawannya dan berterima kasih padanya secara langsung. Karena dermawannya memiliki permintaan, itu hanya hak baginya untuk memenuhi permintaannya untuk membalas budi. Tepat ketika pemimpin persekutuan Liao hendak mengeluarkan token komunikasi khusus untuk menyampaikan perintah, seorang lelaki tua lain bergegas masuk ke ruangan dan berseru, "Pemimpin persekutuan Liao, kamu tidak boleh melakukan itu." Wakil pemimpin persekutuan Wang, apakah ada masalah? Pemimpin persekutuan Liao bertanya dengan cemberut. Orang yang menerobos masuk ke ruangan itu adalah wakil pemimpin dari persekutuan Dr. Cloud Dragon Royal City, Wang Fei. Apoteker dan dokter adalah dua pekerjaan yang berbeda. Tidaklah tepat untuk mencampur adukannya hanya karena ada beberapa kesamaan di antara keduanya. Itu tidak pantas, Wang Fei membantah. Dia mengakui bahwa keterampilan pemuda itu sebagai apoteker mungkin tak tertandingi di generasi saat ini, terutama setelah menyaksikan efek dari pil kecantikan secara langsung, tetapi penempaan pil adalah penempaan pil. Tidak peduli seberapa hebat pil seseorang, itu tidak akan membuat apoteker menjadi dokter. Peran dokter adalah mendiagnosis pasien dan menemukan metode pengobatan terbaik untuk menyembuhkan pasien. Di sisi lain, apoteker memalsukan pil dari ramuan obat untuk meningkatkan khasiat obat mereka. Ada perbedaan besar dalam spesialisasi mereka. Dengan memberikan hak untuk menggunakan formasi teleportasi pemindahan besar kepada pemuda ini, pemimpin persekutuan Liao secara tidak langsung mengakui bahwa keterampilannya di jalan pengobatan berada di bawah kemampuan pemuda itu. Jika yang terakhir menunjukkan kurangnya kemampuan sesudahnya, itu mungkin bisa menodai reputasi yang telah dibangun dengan susah payah oleh pemimpin persekutuan Liao. Pemimpin persekutuan Liao, tolong pertimbangkan kembali keputusanmu. Dokter lain dalam kelompok itu memasuki ruangan dan membungkuk dalam-dalam. Saya berhutang budi kepada apoteker Zhang, dan saya ingin membalas budinya. Selain itu, sudah waktunya bagi saya untuk pensiun. Baiklah, tidak perlu dikatakan lagi. Pikiranku sudah bulat. Pemimpin persekutuan Liao melambaikan tangannya. Sebenarnya, dia memiliki penilaian yang sama dengan dokter lainnya. Dia merasa bahwa sementara Zhang Xuan mampu memalsukan pil yang luar biasa, keterampilan medisnya mungkin kurang dibandingkan. Alasan utama dia menerima permintaan itu adalah untuk membalas budi Zhang Xuan. Dibandingkan dengan hidupnya, dia merasa bahwa noda kecil pada reputasinya tidak berarti banyak. Memahami kekhawatiran dokter lain, Zhang Xuan tidak kehilangan kesabaran. Kalau begitu, haruskah kita mengikuti proses yang benar saja? Cara yang biasa dilakukan adalah melalui pisician turnamen, kan? Karena semua orang ada di sini, akankah kita melakukan itu? Petik 2. Dia masih muda, dan belum lama sejak dia tiba di Cakrawala. Itu normal bagi orang lain untuk meragukan kemampuannya. Anda ingin menantang kami dalam turnamen dokter? Pemimpin persekutuan Liao bertanya. Aku sudah di sini, jawab Zhang Xuan sambil tersenyum. Ini, pemimpin persekutuan Liao sedikit ragu-ragu, tetapi melihat bahwa Zhang Xuan telah mengambil keputusan, dia akhirnya mengangguk setuju. Ada 4 segmen utama dari pisician turnamen, yaitu observation, scene, inquiry, dan kontak. Dalam setiap langkah, Anda harus menuliskan diagnosis Anda, menentukan penyakitnya, menuliskan obatnya, dan memverifikasi apakah obatnya efektif atau tidak. Zhang Xuan mengangguk. Dia bertanya-tanya bagaimana turnamen dokter akan bekerja, tetapi dari kelihatannya, tampaknya tidak berbeda dari bagaimana dokter biasanya mendiagnosis pasien mereka. Itu hanya, bagaimana dengan pasien? Apakah kita melibatkan pasien dalam duel? Zhang Xuan bertanya dengan cemberut. Tampaknya tidak benar baginya untuk membuat turnamen dengan nyawa pasien yang dipertaruhkan. Itu melanggar etika yang seharusnya dimiliki seorang dokter. Tentu saja tidak, pemimpin persekutuan Liao menjawab. Kemudian, dia memandang Zhang Xuan dengan ragu ketika dia bertanya, mungkinkah kamu tidak tahu apa itu turnamen dokter? Pemuda itu adalah orang yang mengusulkan untuk mengadakan turnamen dokter, tetapi berdasarkan apa yang dia katakan, sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia berpikir bahwa dia bisa saja mengakui kekalahan kepada pemuda itu untuk membalas budi. Meskipun dia tidak berpikir bahwa pemuda itu sebenarnya akan lebih terampil daripada dia dalam hal jalan pengobatan,
sebagai seseorang yang mampu membuat pil kecantikan, dia berpikir bahwa pemuda itu masih tidak akan terlalu buruk. Tetapi berdasarkan apa yang dia lihat sejauh ini, sepertinya tidak demikian. Seorang dokter yang bahkan tidak tahu apa turnamen dokter itu, apakah dia bahkan seorang dokter sama sekali. Para tabib terbaik dari 9 langit telah bekerja sama untuk menciptakan artefak yang dikenal sebagai batu gejala, dan melalui inilah kami mengadakan turnamen dokter. Melihat bahwa Zhang Xuan benar-benar tidak mengetahuinya, pemimpin persekutuan Liao menggelengkan kepalanya dan menjelaskan masalahnya. Sepertinya kekhawatiran wakil pemimpin persekutuan Wang tidak berdasar. Dari penampilannya saat ini, tampaknya keterampilan medis pemuda itu tidak terlalu luar biasa. Tidak mungkin seorang dokter ahli tidak akan tahu tentang duel dokter. Batu gejala, ya, itu adalah harta karun unik yang mampu merekam kondisi fisik pasien dengan sangat presisi. Melalui data yang tersimpan di dalamnya, dapat menghasilkan proyeksi pasien secara real-time untuk memberikan informasi kepada dokter. Jika Anda dapat memberikan penyembuhan yang layak, pasien yang diproyeksikan akan dapat pulih dari penyakitnya. Petik 2. Saat Liao Xin berbicara, dia mengeluarkan sebuah batu dan mengetuknya dengan ringan. Batu itu mengeluarkan dengungan ringan sebelum menghasilkan 10 proyeksi manusia. Proyeksi ini dibuat melalui formasi yang tertulis di batu. Setiap manusia yang diproyeksikan ini tampak sakit-sakitan, seolah-olah mereka telah menderita semacam penyakit mematikan. Sepertinya mereka tidak akan hidup lebih lama tanpa pengobatan. 10 orang ini menderita penyakit yang telah ditemukan dan diobati dari beberapa ratus tahun hingga beberapa milenium yang lalu. Melalui prosedur khusus, kondisi mereka dicatat di batu gejala, memungkinkan kami untuk membuat ulang proyeksi seperti aslinya. Sama seperti pasien sungguhan, kita bisa mengamati gejalanya, mencium aromanya, menanyakan statusnya, dan merasakan denyut nadinya. Melalui 4 metode ini, kita dapat menentukan penyebab penderitaan mereka dan merancang metode pengobatan untuk mereka. Melihat bagaimana Zhang Xuan masih menatap pasien yang diproyeksikan dengan ekspresi tidak pasti di wajahnya, Liao Xin menambahkan, jangan khawatir, penyakit yang dihadapi oleh pasien ini tidak sepenuhnya usang. Sebagian besar penyakit ini ada saat ini, meskipun mereka telah diubah dalam satu atau lain cara melalui interaksi dengan lingkungan yang berbeda. Lebih jauh lagi, karena catatan-catatan itu bertahun-tahun yang lalu, tidak mungkin bagi seseorang untuk menghafal setiap kasus. Juga, pasien yang diproyeksikan berubah secara acak setiap kali batu gejala diaktifkan, jadi kamu dapat yakin bahwa tidak ada cara untuk menipu. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan mengangguk lega. Mengobati pasien lebih dari sekadar kerja memori. Penyakit yang sama dapat memiliki gejala yang sangat berbeda tergantung pada kondisi tubuh seseorang. Berdasarkan kondisi ini, metode pengobatan yang dirancang dan obat yang diberikan oleh dokter harus disesuaikan. Jadi, jika pasien yang diproyeksikan adalah sama setiap saat, seseorang dapat dengan mudah mengingat gejala spesifik pasien terlebih dahulu dan merawatnya tanpa celah dengan mudah. Itu akan membuat tes itu sama sekali tidak berarti. Namun, sepertinya dia telah meremehkan turnamen dokter. Sementara para pembudidaya cakrawala memiliki ingatan yang sangat baik, tidak mungkin mereka dapat mengingat semua penyakit dari tanggal saat ini hingga lebih dari puluhan ribu tahun yang lalu, dan itu dengan asumsi bahwa mereka bahkan dapat menemukan catatan medis semua pasien disimpan dalam batu gejala. Ini membuat kecurangan hampir tidak mungkin. Setelah setiap langkah diagnosis, Anda harus menuliskan deduksi Anda. Setelah prosedur observasi, aroma, permintaan, dan kontak selesai, Anda harus mencatat perawatan medis dan menyerahkannya kepada pasien. Jika pengobatan medis yang Anda usulkan sesuai dengan pengobatan yang menyembuhkan pasien, pasien yang diproyeksikan akan sembuh dari penderitaannya. Di sisi lain, jika Anda membuat kesalahan, itu akan menunjukkan hasil yang sesuai. Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Dia mengetukkan jarinya pada batu gejala sekali lagi, dan seperti yang dikatakan pemimpin persekutuan Liao, ke-10 proyeksi itu segera berubah. Sekarang setelah kamu mengetahui aturannya, mari kita mulai. Pemimpin persekutuan Liao mengangkat tangannya, dan 2 dokter dengan cepat memberikan beberapa lembar kertas dan kuas kepada mereka. Sebagai dokter, mengamati pasien adalah langkah pertama untuk diagnosis. Dengan mengamati ekspresi, warna, keadaan, dan bentuk pasien, seseorang dapat membuat penilaian awal tentang gejala yang dihadapinya. Melihat bahwa pemimpin persekutuan Liao telah menuju pasien paling kiri, Zhang Xuan dengan cepat berjalan ke pasien paling kanan. Dengan satu pandangan sekilas pada semua pasien yang diproyeksikan, dia sudah mampu menyimpulkan gejala mereka dengan keyakinan 80 hingga 90%. Namun demikian, dia masih memutuskan untuk menggumamkan, cacat, di bawah napasnya. 10 buku segera terwujud di Library of Heaven Spot. Sementara dia cukup yakin dengan analisisnya, dia ingin memiliki jaminan mutlak untuk ini. Jadi, dia memanfaatkan kekuatan Library of Heaven Spot untuk memeriksa ulang diagnosisnya.
Hasil dari turnamen dokter ini akan menentukan berapa lama dia akan sampai ke Sky of Spirit Origin dan menemukan Luo Ruoxin. Dia tidak ingin mengambil risiko kehilangan duel dan membuang waktu yang berharga. Meski pasien di hadapannya hanya proyeksi, dia masih mampu menyusun analisis kondisi mereka melalui formasi yang memproyeksikan mereka. Setelah dengan cepat menelusurinya, dia menghela nafas lega setelah melihat bahwa diagnosisnya tepat. Dia belum benar-benar bersentuhan dengan obat-obatan sejak dia tiba di Cakrawala, tetapi ketika dia masih berada di benua guru-guru, dia telah menghadapi segala macam penderitaan aneh dan menyelesaikan semuanya dengan mudah. Pemahamannya tentang tubuh manusia dan tanaman obat telah mencapai tingkat yang tidak terpikirkan oleh kebanyakan dokter. Saat ini, satu-satunya hal yang menghalanginya adalah perbedaan konstitusi antara dewa dan pembudidaya biasa. Selama dia bisa menyelesaikannya, dia harus bisa memanfaatkan pengetahuan luas di kepalanya untuk menyembuhkan pasien ini. Dia duduk di lantai dan menghabiskan beberapa saat mengatur pikirannya untuk menyimpulkan metode pengobatan terbaik. Kemudian, dia dengan cepat menuliskan metode perawatannya. Baiklah, aku sudah selesai, kata Zhang Xuan sambil tersenyum. Apa, kamu selesai, betulkah? Bahkan belum 10 menit sejak turnamen dokter dimulai, kan? Lebih jauh lagi, Anda bahkan tidak melakukan langkah-langkah diagnosis lainnya sebelum langsung menuliskan perawatan medisnya. Kamu pasti bercanda, bagaimana seseorang bisa mendiagnosis semua pasien ini dan memberikan solusi yang sesuai dengan begitu cepat? Semua orang tercengang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa dokter terus-menerus bergulat dengan waktu untuk menyelamatkan pasien mereka dari cengkeraman kematian, tetapi tetap saja, tidak mungkin bagi seorang dokter untuk mendiagnosis dan menyembuhkan 10 penyakit sulit dalam waktu kurang dari 10 menit. Apakah Anda yakin Anda tidak menarik kaki kami? Kerumunan saling memandang sebelum menoleh untuk melihat bagaimana keadaan pemimpin persekutuan Liao. Yang terakhir masih berdiri di depan pasien pertama dengan cemberut yang dalam. Dia telah selesai menanyakan pasien untuk rincian lebih lanjut mengenai kondisinya dan baru saja akan melanjutkan untuk membaca denyut nadi pasien. Dia membaca denyut nadi cukup lama sebelum akhirnya mengambil secarik kertas dan menuliskan penyakit dan metode pengobatan yang sesuai. Setelah selesai, dia menghela nafas lega sebelum berbalik ke arah pasien keduanya. Pada saat itulah dia menyadari Zhang Xuan telah berhenti, jadi dia mendesak dengan cemberut, "Jangan buang waktu. Jika hasil kita sama, faktor penentunya adalah waktu yang dibutuhkan." Dia begitu sibuk mendiagnosis pasiennya sebelumnya sehingga dia tidak memperhatikan gerakan pemuda itu. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, dia baru saja akan mengalihkan fokusnya ke pasien kedua ketika dia melihat semua dokter di ruangan itu menatapnya dengan wajah tak bisa berkata-kata. Apa yang salah? Pemimpin persekutuan Liao bertanya. Pemimpin persekutuan Liao, apoteker Zhang telah selesai mendiagnosis dan menuliskan semua metode perawatan. Anda mungkin orang yang perlu bergegas, jawab wakil pemimpin persekutuan Wang dengan canggung.